Oke, kita lanjut teori dulu hari ini. Kemarin itu kita sampai turunan berarah. Rumusnya cuma ini ya. Grad F kali U itu. Oke, sekarang kita lanjut bahan berikutnya. Coba perhatikan ini yang saya gambar adalah kurva ketinggian. Ini yang dengan level L ini ya, yang ini. Dari fungsi ini. Ini kurva ketinggian keseluruhannya. Baik. Baik, lanjut ya. Jadi ini kurva-kurva merah itu adalah kurva ketinggian dari sebuah fungsi dua peubah. Nah, salah satunya yang bernilai L gitu. K-nya sama dengan L ini ya. Ini K sama dengan L. Saya gambar. Kalau saya ambil titik di sini, titik P, nilai fungsi di P berapa? Berapa? L gitu ya. Kalau di titik ini, semua titik di kurva yang ini, nilai fungsinya L ya. Itulah tujuannya kurva ketinggian, mengumpulkan titik-titik yang nilai fungsinya sama. Oke, sekarang ada titik P di situ. Berarti, ikutin aja. Dan U ini vektor singgungnya. Vektor singgung satuan. Itu yang satuan. DPDU 0. Kenapa? Karena kalau kita bergerak sepanjang garis singgungnya, berarti kita ada di kurva ini ya. Sama kayak lingkaran. Lingkaran ini vektor posisinya. Kalau kita bergerak arahnya selalu mengikuti garis singgungnya, ya kita bergerak sepanjang lingkaran itu. Ini juga sama. Kalau bergerak di garis singgungnya, berarti tidak keluar dari kurva ini. Tidak keluar. Tentunya kalau titiknya di sini, ya arahnya nggak ke sana. Mengikuti garis singgungnya terus. Nah, mengapa tadi DFDU-nya 0? Hah? Apa tegak lurus? Karena sepanjang kurva ini kan perubahan nilai U, kan ini do F, do U gitu ya. Atau do UF simbolnya. Perubahan F pada arah U itu ya, yang di turunan berarah kemarin. Perubahan F pada arah U, ya perubahan F-nya 0. Gitu ya. Gitu ya. Di lain pihak, do F, do U, itu rumusnya kemarin sama dengan grad F kali U. Nah ini 0. Kalau 0, gimana hubungan vektornya? Tegak lurus ya. Jadi grad F dengan U itu saling tegak lurus. Nah, jadi grad, kalau ini U itu tadi vektor singgungnya, grad F itu ke sana atau ke dalam, pokoknya tegak lurus terhadap vektor singgung. Yang nggak saya buktikan di sini, grad F itu nantinya keluar dari lengkungan. Jadi kalau lengkungannya seperti ini, di sini grad F itu ke sana, keluar dari lengkungannya ya. Kita nggak buktikan di sini. Perlu alat lebih lanjut untuk buktikan itu. Sampai sini kita hanya tahu bahwa grad F ini tegak lurus U. Kalau tegak lurus bisa ke dalam, bisa keluar. Lebih lanjut, dia selalu keluar dari lengkungannya. Oke. Nanti akan dipakai ini. Jadi grad F ini tegak lurus, dikatakan tegak lurus terhadap lengkungannya. Kalau tegak lurus lengkungan tuh tegak lurus garis singgungnya ya. Atau vektor singgungnya. Nah, hal yang sama kalau saya punya
permukaan dalam bentuk yang umum ini K-nya konstan. Kalau ini kan gambarnya fxy sama dengan K gitu ya, dengan berbagai nilai K. Nah, sekarang kalau ada fxy set sama dengan K, gambarnya bukan di bidang lagi, tapi di ruang ini melibatkan X, Y, dan Z. K-nya konstan. Dengan misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat min Z sama dengan 2 gitu ya, permukaan. Maka grad dari ini kita pandang sebagai seperti 3 peubah. Grad dari F itu, ingat grad itu turunan ke variabel-variabel bebas ya. Jadi grad F itu turunan ke X, turunan ke Y, dan ini karena 3 turunan ke Z. Itu kalau 3 variabel gini, maka gradnya ini tegak lurus permukaannya. Jadi kalau ini ada permukaan, gitu, permukaan, ini dalam bentuk implisit f, x, y, z sama dengan k, k-nya konstanta. Nah, grad f di sebuah titik, misalnya titik P, dia grad f besar itu tegak lurus. Tegak lurus permukaannya. Sebenarnya tegak lurus bidang singgung ya, kalau tegak lurus permukaan. Kalau di kurva, tegak lurus kurva itu tegak lurus garis singgungnya. Kalau di permukaan, tegak lurus bidang singgungnya. Ya. Nah, ini yang di ruang saya nggak akan buka buktinya. Yang pengen tahu ya silakan belajar sendiri dari slide-nya. Ini bisa dibuka di sini ya. Ini pentingnya nih, jadi grad F itu tegak lurus kurva atau kalau permukaan tegak lurus permukaannya. Nah, ini contoh. Nah, harus dikerjakan manual. Nggak punya solusinya. Sambil mengingat-ingat arti gradien. Ini, coba ya. Kalau di titik 2,1 berarti setnya berapa? Nah, di titik 2,1 nilai setnya sama dengan 2 kuadrat per 4 ditambah 1 kuadrat sama dengan 2 gitu ya. 2. Oke. Nah, kurva ketinggiannya ini bukan permukaan ya. Kurva ketinggiannya kan setnya diganti K. Jadi kita lihat kurva ketinggian beserta vektor ketinggian yang melalui titik ini. Kurva ketinggiannya dulu. Kurva ketinggian berarti setnya 2 ya. 2 sama dengan X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat. Gambarnya apa ini? Kita bikin ruas kanannya 1. Hah? Per 2 sama dengan 1 ya. Gimana sih ini? Hah? 8 ya. Elips ya. Oke, gambarnya elips kita gambar. Ke arah X itu jelek ke arah X ini sejauh akar 8 ya. Akar 8. Ke arah Y-nya akar 2. Akar 2 ya elips lah gitu ya. Kelihatan tidak seperti elips tapi ini elips gitu ya. Oke. Gambar kurva ketinggiannya udah yang melalui ini. Ini titik 2,1 di mana? 2,1 kira-kira aja ya. Ini akar 8 tuh hampir 3. Jadi kira-kira di sinilah 2 itu ya. Karena ini akar 8 itu hampir 3. 1. Aduh, mepet ya.
kurang bagus gambarnya. Jadi saya geser aja misalkan 2-nya di sini. Nah, 2,1. Nggak proporsional ya. Masa ini 1 akar 2 tuh 1,4. Ya biarin aja lah. Nggak proporsional. Nah, ini ada titik 2,1. Saya namakan titik P. Nah, katakannya, gambarkan kurva ketinggiannya udah. Beserta vektor gradiennya. Kita hitung vektor gradiennya. Grad dari Z, gitu ya, atau grad dari F sama aja, adalah turunan ke X, turunan ke Y. Ya. Sama dengan turunan ke X, dari sini, 2X per 4, setengah X, ini 2Y. Di titik, dimintanya di titik 2,1, grad Z sama dengan setengah X, setengah kali 2, 1, Y-nya 2 ya. Nah, gambar katanya. Nah, kita gambarnya gini. Kita lihat kalau vektor 1,2 itu vektor ini ya. Ini vektor kalau vektor pakai kurung siku ya. Kurung siku 1,2. Tapi minta digambarnya di sini. Jadi vektor ini saya kasih warna merah aja. Vektor ini kita pasang di sini. Ya, karena vektor itu digeser-geser sama aja asal jangan dirubah arahnya. Dan itu pasti tegak lurus dari kurvanya. Nih. Kalau P ini tadi titik ya, sebentar. Tumpuk-tumpukan. P-nya ini jangan ngobrol. P-nya itu 2,1. Vektor gradiennya grad Z di titik P yang isinya adalah vektor 1,2 gitu ya. Nah, dia pasti tegak lurus permukaan ini. Tegak lurus kurva ini. Kalau grad itu tegak lurus kurva ketinggiannya. Oke, lanjut lagi. Belum kelihatan pemakaiannya. Pemakaiannya di berikutnya. Kita akan membahas bidang singgung ya, terhadap sebuah permukaan. Permukaannya sekarang boleh fungsi, boleh juga bukan fungsi, asal permukaan aja. Bola boleh ya. Mau bola itu bukan fungsi kan. Elipsoida bukan fungsi. Hiperboloida berdaun 2 juga bukan fungsi. Bisa ditulis sebagai 2 fungsi sebenarnya. Nah, untuk itu saya tidak melihat ini. Tapi saya ngelihatnya implisit. Gimana kalau ada fungsi? Ya saya pindahkan aja gini. Inilah yang dimaksud F besar X, Y, Z. Cuma ini lebih umum. Nggak harus dari fungsi gini. Bisa aja persamaannya bola gitu. Nah, ini bola kan bukan fungsi. Nah, ini yang dimaksud dengan F, X, Y, Z di situ. Ya, ada satunya kalau mau dipindah -1 sama 0 gitu ya. F, Y, X, Z-nya berarti termasuk yang satunya. Oke, konstanta nanti diturunin juga 0. Oke, kita akan melihat secara umum permukaan dalam bentuk F besar X, Y, Z sama dengan 0. Kemudian, ya permukaan ini. Kemudian ada satu titik P di sini. Koordinatnya diketahui A, B, C. Ya. Tentunya A, B, C ini memenuhi persamaan ini. Jadi kalau A-nya disubstitusi ke X, B-nya, Y-nya diganti B, dihitung Z-nya ketemu akan sama dengan C.
Nah, kemudian kita akan bikin bidang singgung di sini. Bidang singgung di titik P. Oke. Waktu di vektor, nanti Sabtu kan UTS nih. Untuk bikin persamaan bidang, kita perlu apa? Normal dan titik yang di bidang ya. Atau titik yang dilalui bidang. Satu aja. Ini titiknya udah ada kan titik P. Kalau bidang singgung ya dia si bidangnya melalui P kan. Vektor normalnya mana? Nah, vektor gradien dari ini ya. Karena dia vektor gradien tuh tegak lurus permukaan tadi kan. Nah. Dari mana nih? Oh, dari toilet. Kok lama? Oh, 2 kilo. Nggak apa-apa kalau 2 kilo kan jadi 3 hari sekali cukup gitu ya. Nah, jadi kita perlu vektor normalnya. Nah, kita ketahui bahwa grad F tegak lurus permukaan. Yang tadi ya, yang halaman sebelumnya. Permukaan ini ya. Nah, kita hitung aja grad F-nya. Grad F ini vektor normal dari bidang singgung. Grad F tegak lurus permukaan artinya tegak lurus bidang singgungnya gitu ya. Oke. Oke. Oh ya, caranya gimana? Ini bisa kita hitung. Karena ini diketahui. Titik P diketahui. Jadi grad F. Ingat grad F itu turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z sebagai vektor. Dihitung di titik P. P-nya udah tertentu. Jadi ini udah bisa didapat. Bikin persamaan bidangnya gimana caranya? Terus setelah itu? Pakai dot apa dot? Peng gitu ya? Bikin vektor dari mana? Pilih gitu ya, satu titik sembarang di bidang. Nah, kalimatnya harus supaya dibaca orang itu di kepala udah tahu oh ini vektornya itu, tapi keluarnya harus teratur. Nanti kan kalian jadi orang-orang sipil, jadi bos project itu harus bisa jelasin kan ke anak buahnya, kamu bikinnya ini, jangan nanti pokoknya jadi segitiga itu untuk gentengnya gitu. Nah, langkahnya harus tahu, tukang nggak ngerti. Jadi ambil titik sembarang pada bidang. Nilainya belum tahu ini, tapi X, Y, Z itu mewakili titik pada bidang yang mana aja. Kemudian ngapain? Bikin vektor PQ. PQ. Nanti nilainya A jadi E, nilai E. Ya. Langkahnya selalu gini. Nanti kalau di ujian sih ringkas aja ya nulisnya. Maka grad F kali PQ sama dengan 0. Udah keluar persamaan bidangnya. Grad F itu adalah nanti dihitung turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Dihitung di titik P. Ini semua angka. Ini dalam X, Y, Z dikalikan 0 persamaannya persamaan bidang. Kenapa dia persamaan bidang? Karena X, Y, Z ini mewakili titik yang manapun pada bidang. Jadi ini adalah perkalian ini adalah kumpulan titik-titik X, Y, Z pada bidang ya yang memenuhi ini ya, persamaan untuk titik-titik X, Y, Z yang ada di bidang. Karena tadi titiknya yang mana aja. Gitu. Oke. Contoh dulu. Nanti contoh dulu, kita contoh dulu.
Aduh, nggak ada jawabannya. Yang belakang tuh nggak ada jawabannya. Saya kerjakan manual. Populer keluar nih persamaan bidang singgung, tapi bukan untuk UTS ya. UTS hanya sampai vektor ya, lihat di silabus. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap ini. Nah, saya tulis dulu. Sebut, nah jangan merah. Sebut, saya bikin supaya ini kayak di teorinya FYZ sama dengan 0 gitu ya. Ini. Jadi saya bikin luas kanannya 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat min 23. Sebenarnya konstanta sih nggak masalah. Nah ini saya sebut sebagai ekspresi dalam X, Y, Z. Ini sebenarnya bukan fungsi ya, permukaan. Sebenarnya terdiri dari dua fungsi ya. Ini kan elipsoida. Kemudian dan saya namakan titik P. Itu nggak usah digambar ya. Ini saya gambar karena ilustrasi aja ke kalian untuk ngulang yang tadi. Kalau di ujian nggak usah pakai gambarnya. Nih misal permukaannya nggak tahu gimana. Ini ada titik P. Kemudian kita hitung. Nggak usah dijelasin lagi. Maka vektor normalnya ada grad P atau apa. Atau kalau mau dijelasin singkat langsung dia hitung. Grad F di titik X, Y, Z dulu. Adalah turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Ini turunannya sesuai ininya ya. Kalau ini X, Y, Z ya X, Y, Z. Kalau F, X, Y aja ya di sini Fx, Fy aja gitu ya. Kalau kita hitung ini menjadi 2x turun ke y 2y turun ke z 4z. Cuma konstantanya itu nggak berkontribusi itu ya. Dia berkontribusi untuk bahwa titik ini x-nya 1, y-nya 2, z-nya itu kalau dihitung pasti 3 supaya memenuhi ini. Grad F kemudian harus kita hitung di titik P. Masukkan 2x, P itu 2 kali 1, 2. 2 kali Y, 4. 4 set, 12. Nah, ini adalah vektor normal bidang singgung yang mau kita bikin. Nah, tadi caranya kamu digambar gampangnya ini grad F di titik P, dia tegak lurus permukaannya. Kemudian misal jangan merah. Tadi langkahnya ambil titik sembarang pada bidang singgung. Jadi kalau bidang singgungnya katakan ini bidang singgungnya, ambil titik Q ya. Misal nggak digambar juga nggak apa-apa ya di jawaban mah di ujian. Q itu sembarang ya. Sebarang, bukan sembarang, sebarang titik pada bidang singgung. Ya udah tinggal kita punya PQ dikalikan vektor normalnya, boleh bolak-balik karena ini komutatif 0. PQ kita masukkan Q kurangi P. 2 min X. Q kurangi P. Aduh salah. X kurang 2. Y kurangi 4. Salah berapa? Salah ya. Kurang 1. Q kurangi P. Ini P-nya di sini. Saya lihatnya ini tadi. Nih.
Y kurangi 2, Z kurangi 3, dot 2,4,12, 0. Udah nongol sendiri. 2X min 1 ditambah 4Y min 2 ditambah 12 Z min 3 sama 0. Kalau mau, ini udah selesai sebenarnya. Tapi ya kita sederhanakanlah 2X ditambah 4Y ditambah 12Z. Konstantanya min 2, min 8, min 10. Ini 36. Min? Hah? 46. Nah, ini persamaan bidang singgungnya. Selalu langkahnya gitu ya. So, kalau nggak paham nanya. Jangan diam saja. Lanjut lagi. Nah, sebentar. Oke. Yang kedua. Kalau tadi saya berangkat membuat bidang singgung dari yang bentuknya implisit kayak gini. X, Y, Z-nya tercampur. Bagaimana kalau fungsinya eksplisit gini? Ini fungsi. Kalau yang tadi boleh bukan fungsi. Pokoknya X, Y, Z terlibat gitu ya. Nah ini kalau fungsi permukaannya. Ya caranya sama aja kayak tadi. Saya bikin ini jadi implisit dulu. Oh ya, kecepatan. Ini titik yang mau dibikin bidang singgungnya. Ini udah supaya cocok dengan yang awal ini, saya bikin salah satu ruas jadi 0. Ini dipindah. Boleh Z-nya pindah ke kanan, boleh FX-Y-nya pindah ke kiri, sama aja. Di sini saya Z-nya pindahkan. Harusnya nulisnya jangan gitu ya. Sebagai ini. Nah ini kita namakan F besar. Gitu. Jadi sama aja. Oke, setelah ditulis gitu. Sama aja. Grad F besar. Nah cuma waktu ruas ini yang tengah ini diturunkan ke X. Ini aja yang perlu turunkan ke X. Karena ini kan nggak ada X ya. Turunan parsialnya. Turunan ke Y yang ada Y-nya hanya di sini aja. Jadi loh kenapa nggak F besar? Karena kalau F besar diturunkan ke X. Cukup yang F kecilnya aja yang ada X-nya. Demikian juga yang ada Y-nya. Yang turunan ke Z-nya. Yang ada Z-nya aja ini. Selalu min 1. Jadi ini hal spesial dari yang sebelumnya. Persamaan bidang singgungnya tinggal grad F dihitung di titik P, tentunya harus jadi angka ini. Kali tadi titik Q-nya udah nggak diceritakan lagi. Q-nya X, Y, Z, jadi PQ, nah PQ-nya ini. Gitu. Ya. Boleh pakai rumus ini langsung, ininya selalu min 1, atau pakai yang ini. Kalau saya ngapalinnya mendingan satu macam gitu. Ya. Kalau nggak berbentuk seperti itu ya saya ubah dulu. Oke. Nah, yang nomor 2. Kita bahas. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap ini eksplisit nih fungsinya. Set fungsi XY di titik ini. Nah, kalian boleh langsung masukkan ke rumus ini kalau ingat. Kalau saya lebih enak pakai yang sebelumnya. Polanya kerasa itu ya. Jadi saya sebut tulis atau apalah. Ini fungsinya sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat min Z sama 0. Boleh juga gini ya.
setnya ini yang dipindah. Boleh. F besarnya tuh mau yang ini nanti ke bawah kalau dihitung sama aja. Enggak jadi minus ya, enggak. Nah, ini saya namakan F, X, Y, Z. Kemudian tulis satu lagi, titiknya saya kasih nama P. Titik ini ya. Maka kita hitung grad F besar turun ke X 2X, turun ke Y 2Y. Jadi yang diturunkan ini yang kalau di teorinya tadi F kecil ya. F kecil ini hal spesial. Setnya turun ke set min 1. Kalau tadi saya nuliskannya ini set dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat, sama aja nanti ini jadi 1, ini jadi minus. Jadi kelipatannya aja gitu ya. Kan ini vektor. Nah, udah langsung, nggak langsung. Grad F saya hitung dulu di titik P. 2X, 2 kali 1, 2. 2Y, 2. Min 2 gitu ya. Tetap min 1 ya. Setnya nggak dipakai. Pintar ah. Ini segede ini mantap nih. Ini yang gede-gede nih. Jadi misal Q itu X, Y, Z sebarang titik di bidang singgung. Udah nggak harus nulis maka PQ tegak lurus ini, langsung aja PQ kali grad F, boleh bolak-balik ya. Ingat grad F itu vektor meskipun nggak pakai panah gini. Karena perjanjian segitiga terbalik itu selalu vektor. Udah tinggal tulis X min PQ itu Q kurangi P. X min 1, Y min 1, Z min 2 dikalikan vektor 2,2, min 1 ya. Oh ya tadi saya keliru ini ya, min 1 ya selalu setnya ini jadi nggak dipakai di ngitung grad F ini. Udah nongol deh persamaannya. Ditambah 2 kali Y min 1 dikurang Z min 2 sama dengan 0. Beres. Gampangnya bidang singgung. Enak aja tidur tuh dia. Enggak ya. Kirain tidur. Satu contoh lagi. Si lucu masih nyalin. Kita harus sabar nunggu si lucu. Lanjut. Ngaco aja. Nah, ini. Aduh, nggak ada solusinya ya. Sebel pisan. Ada ini tes, cuma saya linknya nggak ngasih. Kalau kalian cari ya di foldernya di folder ini ada solusinya. Susah lagi nyarinya nggak mau. Pokoknya di salah satu foldernya ada. Baiklah, kita manual saja. Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar bidang X, Y terhadap permukaan ini. Coba saya tulis dulu implisit ya. Nah, tulis permukaannya X kuadrat min 2XY min Y kuadrat min 8X tambah 4Y min Z sama dengan 0. Ini yang seperti biasa kita namakan F, X, Y, Z. Nah, kita ilustrasikan karena ini belum terbayang. Katakanlah permukaannya
seperti ini gitu ya. Sembarang aja nggak tahu gimana permukaan. Supaya lebih bagus sedikit, agak nembus gitu ke sana ya. Terus ininya, gimana lah nggak tahu, aduh, nggak bisa gambarnya udah. Kalau di sipil nggak lulus. Nggak deh, teman saya ada yang ngegambarnya mah biasa-biasa aja, tapi di sipil bagus. Beda, gambar teknik dia jago itu. Ngegambar pemandangan gitu dia nggak bisa. Nah, tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar bidang X, O, Y ya. Mungkin kira-kira di sini gitu bidang singgungnya. Saya gambar biru. Sejajar X, O, Y. Mungkin bidangnya ini. Dan kalau bidang singgung pasti ada titik singgungnya ya. Titik singgungnya ini P. Kembali kalau mau membuat persamaan bidang, mau bidang singgung atau bidang apapun, harus tahu titik yang dilalui dan vektor normalnya ya. Gimana dapetinnya? Titiknya belum tahu. Vektor normalnya tahu nggak? Mana? Kan bidang singgungnya sejajar bidang X, O, Y. Jadi vektor normal bidang yang biru itu dengan vektor normal bidang X, O, Y sama atau kelipatannya ya. Ya, boleh ini vektor X, O, Y, ini normalnya ini, yang bidang singgung normalnya itu boleh. Atau ini normalnya. Pokoknya kelipatan. Oke, jadi ini saya kasih nama V ya, bidang singgungnya, supaya bisa nyebut di sini. Misal bidang singgungnya V itu. Mana? Misal bidang singgung tersebut itu bidang V. Vektor normal bidang singgung, bidang V pendek adalah apa? Apa? Nol apa? Kenapa enggak 7? Ya paling sederhana sih kalau mau. Enggak, paling sederhana mah jangan min 1 atau 1 ya. Oke, boleh. 0,000 min 5 boleh. Pokoknya mah tegak lurus bidang X, O, Y. Atau saya kasih keterangan dulu ya. Kenapa datang ini tiba-tiba itu. Nanti si lucu nggak paham. Bidang V adalah sama dengan vektor normal bidang X, O, Y. Kenapa? Karena bidang singgungnya sejajar. Kalau dua bidang sejajar, vektor normalnya sama. Atau kelipatannya, boleh ya. Sebut normalnya, saya nggak mau yang sederhana kayak dia. K-nya sembarang ya. K sebarang. Bilangan real. Terus gimana lagi setelah ini? Vektor normalnya udah tahu, boleh ambil 001, 002, 00-1 boleh. Titik singgungnya gimana mendapatkannya? Gimana? Titik singgungnya gimana?
Udah nggak bisa apa-apa ya sekarang ya. Manfaatkan ini. Diapakan? Kita hitung faktor normal berdasarkan geraknya ya. Kalau ini kan faktor normal berdasarkan kesejajaran. Sekarang kita hitung faktor normal berdasarkan gerak dari permukaannya di titik P. Titik P ini belum tahu, mau dicari. Ya sebut aja dulu. Misal titik singgungnya. Kalau titik singgung kan titik tertentu ya, meskipun masih dicari. P gitu. Titik A, B, C gitu ya. Mau dicari. Belum tahu. Belum tahu. Apa? Belum tahu. Belum diketahui. Belum tahu. Nah, kita hitung sekarang. Grad F besar. Grad F di titik sembarang dulu. Sama dengan 2X min apa? 2Y ya, turun ke X ya. Turun ke Y. Hah? Oh ya min 8. Salah lagi. Turun ke Y min 2X min 2Y plus 4. Turun ke Z min 1. Oke. Kemudian saya hitung grad F di titik singgung. Berarti 2A min 2B min 8. Min 2A min 2B tambah 4, min 1. Terus ngapain? Samain ya, faktor normalnya. Ini 1 bintang, ini 2 bintang. Grad F di P juga vektor normal bidang singgung. Jadi vektor normal bidang singgung ini diisi 001 boleh ya. Terserah aja mau 005 juga boleh. Nah, jadi saya punya apa? Si N ini sama dengan kelipatan lambda dari grad F di titik P. Kenapa nggak langsung sama dengan? Boleh, tapi ya K-nya nanti harus min 1 gitu ya. Nah, karena vektor normal itu bisa banyak. Semua kelipatannya itu vektor normal juga. Jadi saya punya apa? 0,0, K itu si N lambda kelipatan dari 2A min 2B min 8, min 2A min 2B tambah 4, min 1. Gitu ya. Saya mau nyari apa? ABC-nya ya. Ini hanya ada AB, jadi lambdanya berapapun, ini harus 0. Karena ini sama. Ini harus 0. Jadi saya punya min 2, min lagi. Mana ini penghapusnya? Nggak kelihatan. 2A min 2B min 8 sama 0. Min 2A min 2B tambah 4 sama 0. Gitu ya. K-nya biarin aja. Saya nggak terlalu perlu. Yang saya perlukan adalah ABC-nya. Oke. Nah, dari sini gimana nih? Dijumlah aja ya. Dijumlah A-nya habis. Ini min 4B min 4 sama 0. Atau B-nya sama dengan 1.
min 1. A-nya masukkan ke sini. A-nya dapat 2A min 2 kali B min 8 sama 0. Jadi A-nya dapat berapa? Hah? Pusing. 6. 3 ya? Benar nggak? Hah? Benar ya? C-nya berapa? Kan kita perlu titik singgung. Masukin di persamaan? Yang pertama apa? Nah, itu. Kenapa masukin di sini? Nanti X sama Y-nya masukin biar Z-nya dapat. Kenapa boleh digitukan? Iya. Hah? Memang Karena P ini titik singgung. Berarti P itu ada di permukaan juga kan? iya. Jadi memenuhi persamaan permukaan. Ini sebut aja bulan ya. Kayak partainya Yusril, bulan bintang. Ini bulan. Dari bulan saya dapat masukin, aduh persamaannya ketutup gimana nih? X kuadrat min 2XY X kuadrat. Kalau di sini berapa? A-nya dimasukkan ya. X-nya sebagai A. Tulis dulu, masukkan X sama dengan A sama dengan 3. Y-nya sama dengan B sama dengan min 1. Masukkan. Tadi apa? Lupa lagi. Copy dulu karena lupa ya. Udah tua, lupa. Ini copy dulu ke bawah. Supaya waktu nulis di sini ingat. Nanti dihapus lagi. Jadi, berapa? 9 ya. X-nya diganti ini. Y-nya diganti ini, min 1. Min 2 kali 3 kali min 1. Min Y kuadrat. Min 1 kuadrat. Min 8 kali X, 8 kali 3. Ditambah 4 kali min 1 min Z sama dengan 0. Jadi didapat C ya. Sorry. Dan Z sama dengan C itu ya. Kenapa boleh? Karena titik ABC itu pada permukaan. Jadi memenuhi persamaan ini. Didapat C-nya berapa? Susah ah. Hah? C sama dengan? Gitu? Paling juga salah ngitung. Nah, kemudian sebagai jadi titik singgungnya si P itu adalah A-nya tadi 3, B-nya min 1, C-nya min 14. Kemudian vektor normalnya. Nah, sekarang mau bikin persamaan bidangnya, vektor normalnya nggak usah pakai yang ini ya. Pakai aja yang 001. Kan boleh, vektor normal itu kan banyak. Pakai aja 0,0,1. Maka persamaan bidang singgung langsung aja lah, nggak usah ambil key itu, langsung X min 3 Y min 1 tambah 1 PQ ini yang saya tulis ya. Z min 14 jadi plus 14 dikalikan 0,0,1 sama 0. Ketemunya Z tambah 14 sama 0. Atau Z sama dengan min 14. Z min 14 kan sejajar XOY, betul. Z min 14 di bawah ya. Tapi sejajar bidang XOY ini. Jadinya ada Hah? agak ini Pak, jadi apa kayak
Sebenarnya kita bisa langsung ngumpulin ya dari dapat dari halaman 14 berarti sifat bidangnya itu. Kan kita dapat C 14. Heeh. Kan bidangnya sejajar. Tapi kan ketahuan set min 14-nya setelah ngitung-ngitung ini. Iya, maksudnya itu Nggak usah lagi dihitung ini ya. iya. Langsung set sama dengan ini dari sini. Bisa. Tapi kasih keterangan karena sejajar bidang X, Y, berarti persamaan pasti set sama dengan sesuatu. Ininya melalui titik ini. Ya, set min 14. Sok yang mau disalin silahkan ditungguin. Nah, sekarang kita akan belajar aproksimasi. Coba review dulu untuk aproksimasi. Gini. Aproksimasi fungsi satu perubah. Kalau saya punya Y sama dengan fungsi X, kemudian ada titik A. Ini. Dan A itu anggota DF sehingga FA mudah dihitung ya. Mana sih? Ini review. Mudah dihitung. Contoh konkretnya. Contoh Y sama dengan akar X. A-nya misalkan 4. Nah, itu kan gampang dihitung. Kemudian saya mau menghitung. Akan dihitung sebentar. Ya, akan dihitung nilai fx ya. Tapi susah ngitungnya. Misalnya mau dihitung akar dari 3,88. Nah, susah. Kita punya rumus di satu perubah fx sama dengan hampirannya adalah apa? Masih ingat nggak? Fa ditambah apa? Ini A, ini X. Hah? Apa? X-nya boleh di kiri A, boleh di kanan A ya. Ini yang mau dihitung. Ini udah tahu nilainya karena mudah. Apa? F aksen apa? Ini kan harus bisa dihitung ruas kanan. Nggak mungkin X. Kan harus bisa dihitung. F aksen A kali X min A ya. Jadi X-nya diberikan berapapun, misalkan X-nya ya berapapun, ini bisa dihitung. Karena ini mudah FA. Mana mudah dihitung FA-nya ini. F aksen A-nya akan mudah juga kalau FA-nya mudah dihitung. Jadi Fx-nya bisa dihitung. Dan ini tak lain adalah apa? Nilai di garis singgung. Jadi maksudnya gini. Kalau ini kurvanya seperti ini titik A, ini titik X. Yang mau dihitung sebenarnya ini. Kehapus. Yang mau dihitung sebenarnya ini. Fx. Tapi yang ruas kanan itu tak lain adalah persamaan garis singgungnya. Jadi di titik A dibikin garis singgung. Nah yang kita hitung itu yang ini. Yang oranye ini. Ya. Titik di garis, nilai di garis singgungnya. Kalau lupa ya tahun depan ngambil lagi matematika 1A.
Kira-kira kalau di bidang gimana? Kalau di ruang. Gambarannya dulu ya, belum dihitungannya. Di ruang. Di ruang tuh, contoh, mau ngitung akar 3,9 dikalikan berapa? 24 atau 25,1. Dua peubah di ruang. Nah, kita bentuk fungsinya. Karena pakai hampirannya nanti menyangkut turunan. Bentuk fxy sama dengan akar dari x kali y. Kemudian sebagai a yang di atas ini ada 2 titik xy. Dan pilih titik A, B sama dengan berapa? 4,5 ya. Karena kalau 4,25 ya, supaya gampang dihitung. Ini titik ini gampang dihitung. Nah, gimana rumus kayak gininya? Itu yang akan kita pelajari. Oke. Intuitifnya gitu ya. Jadi kalau di satu peubah sebenarnya nilai hampiran itu, ini nilai hampiran nih yang oranye, itu tak lain adalah nilai di garis singgungnya. Bukan di kurvanya ya, namanya juga hampiran. Kalau di kurva ya nilai eksaknya. Nanti kalau di ruang, nilai hampiran tuh kira-kira di mana? Ada permukaan, mau dihitung nilainya di situ. Yang kita hitung adalah nilai di bidang singgungnya. Ekivalensinya. Tapi coba kita lihat. Keburu nggak ya? Aduh, waktunya cuma 20 menit. Ya lumayan lah. Sebelumnya dulu. Oke, amati dulu, kita amati. Karena 3 dimensi kalau nggak diamati susah. Ini ada permukaan. Yang biru permukaan set sama fungsi xy. Nah, kemudian saya ini x, y di domain fungsi ini ya. Daerah definisi dari set atau daerah definisi dari f. Kemudian ini ada nilainya. Nilainya. Mau dihitung susah. Contoh tadi kalau fxy-nya ini. Akar ini. Mau dihitung di titik ini. Susah. Karena susah, dicari. Pilih titik yang dekat dengan ini. Dan mudah dihitung. Nah. Pilih x0, y0 di sini. Yang dekat dengan xy. Tapi mudah dihitung. Gitu idenya. Kemudian dari x0, y0 ini saya hitung nilainya. Gampang dihitung. Ini gampang setnya. Tadi akar 4 kali 25 itu ya. Nah yang ini gimana? Yang ini mau dihitung tadi. Karena susah diaproksimasi. Aproksimasinya dengan cara, sebelah kecepatan. Kemudian ada notasi delta set. Delta set itu adalah perbedaan nilai di titik yang mau dihitung dengan yang titik yang gampang dihitung. Kita pilih ini ya. Ini titik ini biasanya dipilih sama kita atau diberikan di soalnya. Nah, perbedaannya delta set. Selalu notasinya fxy min fx0 y0 ya. Jangan dibalik. Negatif nggak apa-apa. Yang ini lebih rendah nggak apa-apa, ini lebih tinggi. Oke. Apakah delta set dapat dihitung dengan mudah? Tentu saja tidak. Karena ininya kan sukar dihitung. Nah. Tidak, mengapa? Ya ini susah. Ini yang mau dihitung malah sebenarnya. Nah, kemudian caranya
Di sini dibikin bidang singgung. Persamaan bidang singgung gampang. Titik yang dilalui tahu. Ini kan mudah. Setnya mudah dihitung. Ini titiknya gampang dihitung. Titik singgungnya tahu. Vektor normalnya, geraknya di titik ini juga mudah. Nah, kemudian setelah dibikin bidang singgungnya, saya di titik XY hitung di bidang singgung berapa tingginya. Nih, jadi yang ini di bidang singgung nih titik ini yang ditunjuk si jempol ini. Atau yang ditunjuk nah itu tuh. Ya. Jadi dibuat bidang singgung di titik yang istimewa. Kemudian kita hitung nilai set di bidang singgung pada titik XY. Gampang dihitung kalau bidang singgung. Karena bidang singgung mah mau berapapun XY-nya gampang. Karena persamaannya cuma sekian X tambah sekian Y tambah sekian set tambah berapa sama 0. Linear. Gampang dihitung. Nah, perbedaan nilai di bidang singgung di titik XY dengan di titik X0 Y0 pada bidang singgung pada yang kuning, perbedaannya sekarang kita namakan D set. Ya. Oke. Ini gampang dihitung dan mudah. Oke. Nah, nanti prinsip aproksimasinya ini. Delta set kita hampiri dengan D set. Coba bayangkan, kalau XY-nya ini dekat dengan X0 Y0. Ya, bayangkan titik ini tuh dekat dengan X0 Y0. Dan ingatnya gini, yang ini tinggi di permukaan yang biru. Yang sampai sini ini tinggi di bidang singgung. Perbedaan tinggi permukaan dengan perbedaan tinggi di bidang singgung, kalau dua titik ini dekat, perbedaan ini dan ini, bedanya tuh kan celahnya itu akan kecil ya. Saya nggak tahu neranginnya ini nggak bisa diputar soalnya. Perbedaan delta set dengan D set akan kecil. Jadi akan bagus aproksimasinya kalau kedua titik ini berdekatan. Dah, gitu. Sekarang gimana menghitungnya? Tapi idenya gitu ya. Idenya tak ulang ya. Ada permukaan, mau dihitung nilai fungsi di sini. Nah, mau dihitung. Susah. Bayangkannya akar 3,9 kali akar 25,1. Susah. Saya pilihnya akar 4 kali 25. Titik XY-nya 4,25. Caranya ini dihitung. Nilai fungsinya gampang. Dibikin bidang singgung. Nah, ini bidang singgung. Nah, kemudian kita hitung nilai pada bidang singgung yang kuning di titik XY ini. Hitung. Tek. Dapat. Perbedaan tinggi di bidang singgung ini kita namakan D set nanti. Kalau delta set, perbedaan tinggi di yang biru dengan yang di titik sini. Kalau ini titiknya di yang kuning juga di yang biru karena titik singgung dia. Nah, prinsipnya nanti delta set dihampiri D set. Dari situ nanti bisa dihitung ini tingginya. Tapi yang kuning ya, yang asli nggak kita hitung karena nggak bisa menghitungnya. Susah. Oke, karena hitungannya panjang, maka hitungannya dilanjutkan sekarang aja ya. Enggak lah, nanti kepotong ini lumayan tuh lihat. Hitungannya lumayan. Idenya aja dulu. Sampai situ dulu. Kita udahan.